Mumpung mbahku dua-duanya belum bangun, tadi sebenarnya udah bangun sih, tapi tidur lagi. Bangunnya itu cuma pipis, tidur lagi. Ya udah, akhirnya aku mau Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu meninggal Ronjong, Bobi Ditasari, Wong Cila Syukur aku bakar aku penak. Ya, apa kabar kalian semuanya? Semoga sudah dalam keadaan sehat dan happy tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ini tuh pagi hari teman-teman, jam 8 pagi. Aku hari ini bangunnya kesiangan. Bangun jam 7 pagi tadi habis cuci baju. Kocak-kocak masukin mesin cuci dan ini mau dijemur. Aku mau lipet-lipet baju yang di luar juga. Oh ya, tadi aku juga udah sarapan. Aku sarapan hari ini pakai ayam goreng dan teh hijau yang pahit. Itu karena aku ngabisin ya. Kemarin aku habis beli KFC. Cuma nggak aku habisin karena satu paket itu banyak banget. Jadi udah aku sisain taruh di kulkas dan paginya aku panggang buat sarapan ya. Jadi mumpung mbahku dua-duanya belum bangun, tadi sebenarnya udah bangun sih, tapi tidur lagi. Bangunnya itu cuma pipis, tidur lagi. Ya udah, akhirnya aku mau gercep ngerjain sesuatu. Ini aku pagi-pagi udah keringetan parah ya. Tadi aku pakai tank top, aku ganti bajunya udah keringetan lagi. Masya Allah, ini musim panas di Taiwan bener-bener luar biasa panasnya. Apalagi nih aku di dapur yang plafonnya tuh dari PVC, panas banget. Dan kalau nggak nyalain kipas angin tuh gimana rasanya ya. Udah, ini aku mau lanjut ngelipetin baju, nanti nunggu mesinnya selesai aku baru jemur. Pokoknya kerjanya dibagi-bagi ya. Kalau lagi ngelipet baju tapi bajunya yang di mesin cuci udah selesai, ya udah gercep langsung dijemur, terus habis itu lanjut ngelipetin baju lagi. Pokoknya begitulah pekerjaanku setiap hari, kayak jaga anak kecil ya. Kalau misalkan Simbah masih tidur itu cepet-cepet kerja. Kalau misalkan udah bangun udah beda cerita, nanti ngomel sana ngomel sini, manggil sana manggil sini, ya gitulah ya. Jadi hitung-hitung buat latihan nanti kalau udah punya anak sendiri di rumah.
A few minutes later. Mohon maaf guys, tadi nggak tak lanjut videonya karena tiba-tiba majikan aku datang ngasih mangga sama buah apa itu namanya nggak tahu. Nah ini aku mau review lagi sama kalian. Jadi ini cabeku udah mulai nongol ya, kecil ya Allah, aku seneng banget ya di review terus setiap hari. Bentar ya, ini bunganya juga banyak tuh, bunga cabenya beneran ya, tadinya tuh cuma setengah ini pohonnya, terus lama-lama dia tuh numbuh tinggi dan sekarang alhamdulillah subur. Ngikutin tipsnya dari bapakku itu, alhamdulillah cabenya subur jadi nggak ngeriting. Tadinya yang ini ngeriting, jadi sekarang udah nggak begitu. Begitu cabenya tuh nambah banyak ya. Nah, ini aku siramnya tuh malam ya teman-teman, malam. Tapi yang lainnya itu aku siramnya pagi. Tuh, semuanya pagi kecuali cabeku. Halo teman-teman, alhamdulillah pekerjaan aku sudah selesai. Paling nanti nyiapin makan siang buat mbahku, nggak tahu masak mie atau makan nasi ya. Tadi aku gak ngelanjutin vlog karena tadi pagi itu anaknya mbahku pulang, jadi nganterin buah aja gitu, dua macam, buah mangga sama buah apa itu ya, bahasa Mandarin aku lupa guys ya Allah, pokoknya buah-buahan aja itu ya. Tadi pagi nganterin buah, akhirnya ya udah aku nggak jadi ngevlog lagi. Dan tadi pas di pertengahan juga niatnya aku tuh ngevlog lagi, cuma mbahnya itu temannya mbahku itu dateng nganterin jajan lagi. Alhamdulillah aku juga tadi kebagian, jadi makan bareng mereka tadi ya, jajan kayak jelly gitu kan. Di sini musim panas jadi banyak yang jual seger-segeran gitu. Nah tadi aku makan jelly, jadi baru duduk tadi habis beresin kamar nenek apa segala macam ya. Jadi itulah cara aku mengatur pekerjaan aku. Kalau misalkan mbahku masih tidur dua-duanya gitu ya, aku cepet-cepet ngerjain pekerjaan rumah, nyuci baju kek, nyuci kamar mandi kek, atau nyapu ngepel apa segala macam aku beresin dulu. Jadi kalau misalkan mbahku bangun itu pekerjaan aku tuh tidak terbengkalai. Jadi kan jaga orang tua itu kan udah mirip kayak jaga bayi ya kan. Nah kalau pasien kita lagi tidur atau memang lagi nggak ngapa-ngapain, ya udah kita gercep ngerjain yang lain gitu ya. Kalau misalkan udah bangun, mbahku tuh tipe-tipe orang yang suka manggil-manggil ya kan, meskipun ngambil remote di depan meja aja tuh manggil. Jadi aku nggak suka kalau misalkan aku lagi kerja diganggu. Jadi aku lebih baik cepet-cepet ngerjain pekerjaan aku sendiri ketimbang pas lagi kerja itu aku diganggu-ganggu gitu. Sebenarnya bukan gak mau diganggu-ganggu, cuma kayak rasanya itu kesel sendiri kalau misalkan kita lagi kerja enak-enak disuruh ini. Jadi nanti jatuhnya endingnya aku sendiri yang mangkel. Jadi dulu sebelum aku ngerti kerja di sini tuh gimana ya, gitu masih sering mangkel. Tapi sekarang kayak yang ya udahlah, lost doll, memang karakternya bagus seperti itu. Jadi kita juga nggak bisa merubah apapun karakter mbahku. Yang penting itu sabar, telaten, rajin di sini udah. Kalau misalkan ada kesalahan apa ya, aku ya masih sering dikatain sering banget dikatain gitu-gitulah. Tapi ya namanya orang tua kadang ngomong nggak sabaran, kita juga kadang nggak sabaran juga. Jadi kembali lagi ke kitanya aja. Kalau misalkan jadi TKW itu yang pertama jangan baperan, karena memang yang namanya ikut orang di mana-mana itu sama. Nggak di Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapura itu sama. Sebaik-baiknya ikut majikan, pasti kadang ada salah satu keluarga majikan yang kayak gimana gitu ya, yang bikin kita tuh nggak betah. Kalau di sini sebenarnya majikan aku tuh baik semua, alhamdulillah. Cuma kadang-kadang kalau nenek lagi kumat itu, wah ya, makanya kadang kita sendiri yang harus ngerti. Rumangsa kita itu nunut, rumangsa itu merasa sendiri lah ya, merasa kalau kita itu memang nunut ikut orang. Jadi kadang mereka mau ngomong apa ya kita cukup diam aja. Yang penting kan nggak main fisik kayak dulu itu. Aku pas di Sinsu pertama kali itu pernah dapat majikan yang gak kerasan fisik juga cuma bisa diem. Jadi sekarang ibaratnya udah pernah ngelewatin hujan badai, sekarang itu cuma gerimis. Jadi ini semua kayak ibaratnya ya udahlah ya, dulu aja pernah lebih parah dari ini gitu kan. Jadi sekarang mungkin lebih bisa menyikapi, mungkin juga pikirannya sekarang lebih dewasa sedikit sih. Kalau aku dulu masih kayak bocil,
jadi pikirannya tuh pengen nangis. Tapi sekarang juga masih bisa nangis sih kalau misalkan omongannya terlalu pedes apa gitu, masih bisa. Cuma ya nggak tak keluarin depan mereka, baratnya nangis sendiri di kamar mandi gitu lah. Jadi guys, bener-bener ya, perjuangan jadi TKW itu nggak kaleng-kaleng. Jadi kalau misalkan ada yang menyepelekan pekerjaan TKW itu sakit hati ya, meskipun memang TKW itu ya cuma pembantu apa, tapi kan di sini kita kerjanya halal. Terus juga kadang-kadang ada orang yang bilang jadi TKW sombong ini itu, wah, terus dipinjemin uangnya nggak boleh ini itu, wah, jangan kayak gitu pikirannya. Kadang kita udah minjemin juga, yang dipinjemin nggak mikir gitu ya, nggak bisa buat kentenan gitu ya. Terus intinya mereka tuh cuma kayak mandeng kita tuh jadi TKW jadi banyak uang, jadi sombong, padahal kerjanya cuma ngecek WC. Ya mereka nggak tahu perjuangan kita di sini luar biasa banget ngadepin orang-orang yang emosinya kadang di luar nalar kita. Apalagi kalau jaga lansia yang ngamukan, stres pikun gitu ya, kayak pikun terus suka kemana-mana, suka ngamuk, suka mukul-mukul. Itu mungkin ada yang seperti itu, tapi jarang terekspos ya, karena mungkin mereka juga nggak mau ekspos. Kayak dulu aku juga jaga lansia pikun juga kayak gitu, kayak yang ngamukan apa, tapi udah aku nikmatin aja. Alhamdulillah, sebenarnya mau nambah kontrak dulu di Junan, tapi mbahku meninggal dunia. Akhirnya aku pindah di sini sampai hari ini. Jadi tahun 2018 sampai hari ini, alhamdulillah. Perjuangan banget ya jadi TKW. Harus pinter bagi waktu antara buat kita sama pekerjaan gitu ya. Jadi kalau aku bagi waktunya sih, karena aku pengen menjadi konten kreator ya, ngeberesin pekerjaan aku dulu, ngeberesin baku dulu, kalau ada waktu baru ngedit gitu ya. Jadi nggak semuanya aku jadi satu, nanti pusing. Mohon maaf juga ya kalau misalkan editing aku tuh kurang bagus, karena memang aku waktunya dibagi-bagi sana sini. Jadi kadang ada yang kelupaan, kadang ada yang nggak keedit, kadang ada yang nggak jelas gitu. Mohon maaf banget. Itu di luar lagi ada suara teman mbahku, jadi lumayan berisik, tapi nggak apa-apa. Dan aku mau pamit aja ya teman-teman, karena aku ini mau siapin makan ya, paling nanti. Ini udah mau jam 12, udah jam 11.09, jadi udah wayahe makan siang buat si mbahku dua-duanya. Jadi terima kasih banyak untuk semuanya yang selalu setia menonton video aku. Silahkan like, komen, dan subscribe kalau suka. Kalau yang gak suka silahkan skip aja, gak usah ditonton, karena aku tidak pernah memaksa siapapun untuk menonton video aku. Terima kasih banyak ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.